Halo semua, perkenalkan nama saya Juanda dari Kriminologi 2021. Di sini saya akan membawakan presentasi pengantar ilmu politik dengan materi sejarah dan perkembangan lembaga legislatif. Bahasan yang pertama adalah sejarah lembaga legislatif. Bermula dari Magna Carta atau Piagam Besar adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus dan Raja John dengan para bangsawan atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif tertua di dunia mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangannya. Akan tetapi, lambat laun setiap penyerahan dana oleh golongan elit disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak dan privilege sebagai imbalan. Dengan demikian, secara berangsur-angsur parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuatan absolut. Puncak kemenangan parlemen adalah peristiwa The Glorious Revolution pada tahun 1688. Hingga pada tahun 1632 muncullah filsuf John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif yang masing-masing terpisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Dalam hal ini sering disebut hubungan luar negeri. Beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu memperkembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya. Ia membagi kekuasaan pemerintahan dalam 3 cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya, ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang menyelenggarakannya. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Lalu bahasan selanjutnya adalah perkembangan lembaga legislatif di Indonesia. Sejarah terbentuknya DPR RI secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama Volksraad, yang kedua masa perjuangan kemerdekaan, lalu yang ketiga Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang pertama Volksraad pada tahun 1918 sampai 1942. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Volksraad. Pada tanggal 18 Mei 1918, Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajahan Belanda membentuk dan melantik Volksraad atau Dewan Rakyat. Volksraad adalah sebuah lembaga penasihat bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Volksraad secara fungsional memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui lagi, dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan. Lalu yang kedua, masa perjuangan kemerdekaan. Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon atau Jepang, yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun, pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1943 dibentuk Chow Sang-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Shikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan Perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Chow Sang-in
bukan badan perwakilan, apalagi parlemen yang mewakili bangsa Indonesia. Selanjutnya, Komite Nasional Indonesia Pusat tahun 1945 sampai 1949. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang pembentukannya didasarkan pada keputusan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. KNIP yang merupakan pengembangan dari Komite Nasional Indonesia dilantik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden kemudian berubah melaksanakan tugas legislatif berdasarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang berbunyi bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lalu selanjutnya Badan Legislatif Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950. Berwenang untuk menyusun rancangan undang-undang bersama pemerintah. Dalam masa setahun itu telah diselesaikan 7 buah undang-undang, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu selanjutnya Badan Legislatif Sementara tahun 1950 sampai 1956. Badan Legislatif Sementara telah membicarakan 237 rancangan undang-undang. Yang terpenting diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota-anggota konstituante dan anggota-anggota Badan Legislatif. Selanjutnya ada Badan Legislatif Hasil Pemilihan Umum 1955. Jumlah anggota pada tahun 1956 adalah 272 orang. Wewenang badan ini di bidang legislatif dan kontrol tidak berbeda dengan DPR sementara. Selanjutnya ada Badan Legislatif Pemilihan Umum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang sering disebut dengan DPR Peralihan. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya sistem presidensial di mana DPR boleh menjatuhkan presiden. Secara formal, kedudukan DPR terhadap badan eksekutif adalah sama derajat. Akan tetapi di dalam beberapa hal kedudukan DPR terhadap presiden cukup kuat. DPR juga mempunyai hak untuk memanggil sidang luar biasa MPR kalau dianggap perlu untuk meminta tanggung jawab kepada presiden. Suatu hak yang tidak diberikan kepada presiden. DPR peralihan ini dibubarkan dengan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 justru karena timbulnya perselisihan antara pemerintah dengan DPR. Peralihan ini mengenai penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Terpimpin tahun 1960 sampai 1966 atau sering disingkat DPR-GR. DPR-GR berbeda sekali dengan badan-badan legislatif sebelumnya. Ia bekerja dalam suasana di mana DPR ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah yang tercermin dalam istilah gotong royong. Kelemahan DPR-GR di bidang legislatif adalah kurang memakai hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR-GR telah membiarkan Badan Eksekutif mengadakan penetapan presiden atas dasar Dekret 5 Juli 1959, seolah-olah dekret itu merupakan sumber hukum yang baru. Selanjutnya Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1971. Sejak 1966 sampai 1971, komposisi DPR-GR didominasi oleh kelompok pro Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Anggota DPR-GR pada saat itu memiliki kekebalan sama seperti DPR sebelumnya, sehingga ucapan mereka dalam sidang tidak dapat dituntun di depan hukum. Lalu yang selanjutnya ada Badan Legislatif Hasil Pemilu. Ada dari tahun 1971 sampai 1997. Juga Badan Legislatif Masa Reformasi Hasil Pemilu tahun 1999 dan 2004. Setelah Indonesia kembali menggelar pemilu, lembaga parlemen lebih stabil dibanding periode Orde Lama. Jumlah partai yang duduk dalam parlemen juga terbatas menjadi 3 partai, yakni Golkar, PDI, dan PPP.
Sejak saat itu, parlemen menjalankan fungsi dan peranannya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Golkar menguasai lembaga parlemen sejak pemilu 1971 hingga pemilu terakhir Orde Baru pada tahun 1997. Pada era reformasi, dominasi Golkar mulai luntur dan partai yang berada dalam parlemen semakin beragam seiring lahirnya partai-partai baru. DPR hasil pemilu 1999 telah berhasil melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali. Meskipun hasil amandemen tersebut masih belum ideal, namun ada beberapa perubahan penting yang terjadi. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, lahirnya sistem pemilihan presiden secara langsung, dan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Pada pemilu 2004, seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilu dan tidak ada lagi anggota TNI atau Polri yang diangkat. Selanjutnya bahas tentang MPR. MPR juga mengalami sejarah dan perkembangan, seperti bermula dari MPRS masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 sampai 1965. Majelis ini dibentuk dengan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 sebagai pelaksanaan dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi terpimpin ini, pimpinan MPRS adalah melembaga, tapi tidak lepas dari pengaruh presiden, karena pimpinan ini diberi predikat menteri yang berarti membantu presiden. Cara mengambil keputusan pada sidang umum ialah berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan kemungkinan campur tangan presiden. Yang kedua adalah MPRS masa demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1971. Sebagai majelis transisi, yaitu perubahan dari masa demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila, atau dari masa Orde Lama ke Orde Baru, di mana banyak anggotanya yang mengalami pemecatan karena dianggap terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Cara mengambil keputusan dalam majelis masa demokrasi Pancasila tetap dengan musyawarah untuk mufakat, walaupun kemungkinan untuk mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak telah diatur. Selanjutnya ada MPR RI hasil pemilihan umum tahun 1972 sampai 1977. Cara mengambil keputusan dalam sidang majelis tetap dengan musyawarah untuk mufakat, walaupun kemungkinan untuk mengambil keputusan dengan persetujuan suara terbanyak tetap tersedia, seperti halnya pada masa demokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah MPR hasil pemilihan umum tahun 1977 sampai 1982 dan 1982 sampai 1987. Dan MPR hasil pemilihan umum tahun 1999 tidak berbeda dengan MPR yang sebelum-sebelumnya. Dan selanjutnya adalah MPR hasil amandemen UUD 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah secara substansif komposisi, tugas, wewenang, dan fungsi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR saat ini didefinisikan sebagai lembaga negara yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Berikut adalah tugas, wewenang, dan hak MPR antara lain: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Lalu yang terakhir adalah memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Alat kelengkapan MPR terdiri atas pimpinan yang mencakup seorang ketua dan 3 wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD, dan dipilih oleh anggota MPR dalam sidang paripurna MPR. Kedudukan MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi pada kedudukan, tugas, dan wewenangnya. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat,
Ini berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang setara dengan DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. MPR juga tidak mengeluarkan TAP MPR, kecuali ia menetapkan Wapres menjadi presiden dan memilih Wapres bila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Demikian presentasi ini saya buat. Jika ada perkataan yang salah dan segala kekurangan yang ada mohon dimaafkan. Terima kasih.